Kata Rasul itu taraktu fikum amrayni lan tadillu. Jadi kata Rasul, aku telah meninggalkan dua perkara. Lalu jika kalian itu mengambil keduanya, berpegang teguh kepada keduanya, itu jaminan dari Rasul kan tadi dua abada. Kalian tidak akan pernah tersesat dan celaka selama-lamanya. Tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasul. Begitulah Rasul mewariskan kepada kita, tetapi hari ini kita hanya mengambil sebagian-sebagian saja. Padahal perintahnya keseluruhan namanya aturan. Seperti kita misalnya masuk ke dalam masjid sudah diatur sedemikian rupa, dalam perkara sholat diatur, ketika berjamaah itu nggak boleh rukuk duluan sebelum imam, begitulah aturan. Ambil semuanya. Tetapi hari ini kita tidak melihat mengambil semuanya. Jadi linear antara Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti selaras, sejalan, tidak ada yang bertentangan. Ayat Al-Quran itu tidak ada bertentangan dengan ayat yang lain. Hadis juga demikian. Cuman ketika hari ini ada orang menjelaskan itu bertentangan, bukan Al-Quran dan As-Sunnah itu yang bertentangan sebenarnya, pemahamannya saja yang bertentangan begitu kan? Mana ada Al-Quran itu ayat satu dengan ayat yang lain itu bertentangan, iya kan? Kecuali kita yang buat aturan, ini mungkin kan buat undang-undang, udah diketuk palu rupanya bertentangan, iya kan? Antara poin A, poin B dan seterusnya. Kenapa? Begitulah keterbatasan manusia. Maka itulah sempurnanya Al-Quran. Ya, kalau kita mengkajinya, mendalaminya, maka takjub, muncul mahabbah, cinta yang sangat luar biasa. Karena dia mengantarkan kepada tujuan. Gitu. Kalau enggak, Al-Quran enggak mau mengantarkan dia kepada tujuan. Karena Al-Quran itu ada juga di beberapa ayat, beberapa surat tadi itu, Allah di situ memberikan kabar buruk bagi siapa saja yang meninggalkan Al-Quran. Dia dilaknat, Allah murka. Tapi ayat itu memang jarang disampaikan. Kenapa? Al-Quran ini banyak yang menyampaikan itu hanya kabar baiknya saja, ya kan? Kalau kabar baiknya saja yang hanya kita dengar, makanya kita ini banyak umat itu nyaman, tentram, aman, nggak ada rasa takut kabar baik terus, betul kan? Misalnya kita mengkaji fadilah surat Al-Fatihah, gitu kan? Fadilahnya terus yang dikaji, ya kita senang, nggak ada rasa takut. Tapi ketika menyampaikan tadi utuh, karena Al-Quran itu fungsinya dua, basyirun wa nazir, memberikan kabar baik dan juga kabar buruk. Ketika kabar buruknya itu disampaikan, betapa mengerikan kondisi itu. Lalu kita muhasabah, kita kaitkan dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Nah itu muncul rasa takut. Semakin kita dalami, semakin kita kaji, baru semakin jauh surga tadi. Iya kan? Semakin kita kaji, semakin jauh. Artinya kita mendekat terus. Kalau enggak, kita enggak merasa jauh. Ya kita biasa saja. Dekat juga ini kan. Nanti juga masuk surga gitu kan. Kenapa? Kabar buruknya enggak pernah disampaikan. Jadi yang disebut Allah itu Maha Adil, itu begitu. Adil kepada aturannya, dibuatlah hak dan batil. Yang hak ini konsekuensinya begini, yang batil itu konsekuensinya begini. Jelas, itulah jelas terang benderang Islam tadi. Tetapi harus disampaikan secara keseluruhan. Jadi Allah itu menjelaskan perkara semuanya itu dijelaskan. Tinggal kita saja mau mendalami, mau mengkajinya atau tidak, supaya Islam itu terang benderang. Lalu kemudian hari ini kita ini tanpa kita sadari banyak menghukumi perkara yang itu kita nggak tahu gitu. Betul ya? Jadi menghukumi sesuatu, tapi sesuatu itu kita tak paham. Pasti hasilnya nggak benar. Bisa menghalangi kita untuk ingin tahu. Nah, ini hati-hati juga pemikiran itu.
Ya, karena iblis syaitan tadi itu memang caranya halus sekali untuk menghalangi kita kepada ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha untuk mengganggu terus. Salah satunya itu pemikiran. Ya. Jadi karena ketidaksabaran kita ini sehingga kita buru-buru menghukumi, padahal maklumat kita belum sampai ke sana. Ya. Jadi ya memang butuh kesabaran untuk memahami, butuh kesungguhan gitu. Kalau enggak memang ya Islam akan kabur terus sampai kepada kita. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali dan kita masih dikaji di bab pertama, yaitu ihsanul amal yang diterima. Ihsan. Jadi kalau tidak sampai kepada ihsan, amal itu kata Rasul bahwa walaupun dalam hadis itu jelas tertolak, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Hari ini banyak sekali Allah sudah memberikan syarat tanpa sadar kita membuat syarat kembali. Iya ya, itu tanpa kita sadar. Allah sudah membuat syarat sedemikian rupa jika kita ini misalnya menginginkan sesuatu apa yang kita butuhkan, termasuk dalam amaliyah tadi sudah dipersyaratkan sedemikian rupa, tetapi karena kita nggak mau mengkaji, nggak tahu, akhirnya kita hanya sekedar melakukan, nggak ada ruh dalam perkara yang kita lakukan sehari-hari itu, perkara sholat saja. Yang sekarang yang dibahas sholat itu zahirnya saja kan? Gerakan, betul kan? Gerakan itu harus lurus, ketika ruku itu harus lurus, nggak boleh pokoknya begitu ya. Nanti mengurangi kekhusyuan sholat, ya kan? Padahal itu ranah khilafiyah. Kalau kita ini masih kekeh terhadap persoalan furu', kita memaksakan kepada yang lain, itulah yang menjadi pemecah belah. Makanya kita harus memahami ruang lingkup furu' itu sejauh mana dan sampai di mana, sehingga kalau kita pahami itu sudah legowo, oh begini tuh, oh dia begitu, apa ada dalilnya gitu. Kalau enggak kita akan memaksakan sesuai dengan keilmuan kita, padahal kita juga nggak sempurna keilmuan kita, tidak sampai dalam memahami hakikat dari sholat tadi itu. Gerakan, bacaan itu saja. Karena hakikat dari sholat tadi itu apa? Selesai dari sholat itu kan mencegah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi sholatnya itu betul-betul mampu mencegah dari perbuatan kemungkaran, perbuatan buruk. Nah, ketika turun dari sholat, dia tetap taat. Sebagaimana dia taat, sebagaimana dia khusyuk dalam sholat. Itu maksudnya. Coba kita analisa, lalu kita masalah sudah sampai belum sebenarnya kita sholat kita itu. Kalau misalnya kita tidak mencintai, tidak sungguh-sungguh terhadap amal itu, masih parsial, maka tadi itu. Kenapa? Karena sholat itu tiap agama. Nah maka kelak yang dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semuanya baik. Itulah hakikat ini. Kenapa? Karena sholat itu mampu mencegah. Nah, mana yang diwajibkan oleh Allah dia kerjakan, mana yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itu namanya fasa munkar tadi. Tapi hari ini dikerdilkan maknanya seolah hanya maksiat yang dipahami hari ini. Mencuri, ya kan, bohong, dusta, tidak jujur, zina, kan itu saja. Jadi maksiat itu dikerjakan perkara itu. Padahal maksiat kepada Allah itu ketika kita berpaling dari aturan itu maksiat terbesar. Kita kembali surat An-Nahl tadi. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan Allah setelah menjelaskan seluruh perkara, baik perkara yang diperintahkan maupun perkara yang dilarang. Hari ini kita tidak mendapatkan maklumat yang utuh tadi itu, sehingga perkara wajib yang kita tinggalkan dan itu kebiasaan sampai hari ini seolah-olah itu bukan dosa, bukan maksiat. Dan perkara yang haram
yang dilarang oleh Allah, lalu kita kerjakan seolah-olah itu bukan dosa. Nah, ini kalau kita kaji, itu memunculkan rasa yang amat takut. Nah, itu baru benar ngefeknya. Jadi kalau kaji tetap tapi rasa takutnya nggak muncul juga kepada Allah tadi itu, maka ada ya dipertanyakan gitu kan majelisnya, keberkahannya. Di dalam kitab Miftahu Daur Sa'adah itu Umar bin Khattab itu pernah berkata bahwa sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya sedangkan ia menanggung dosa, memikul dosa seberat gunung Tihama. Keluar dari rumah itu dia seorang pendosa, dosanya itu Umar bin Khattab gambarkan itu seperti gunung Tihama. Udah pernah lihat gunung Tihama itu? Tingginya seperti apa? Berarti kalau kita ibaratkan kita memikul itu nggak akan kuat saking besarnya dosa tadi itu. Lalu kemudian ketika dia mendatangi majelis ilmu, nah ini kemuliaan majelis ilmu. Ketika dia sungguh-sungguh mendatangi majelis ilmu, nah, lalu muncul kesadaran. Kata Umar bin Khattab tadi itu muncul kesadaran, langsung takut, muncul rasa takutnya, al-khawfu minal jahil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia segera bertobat. Dia lakukan tobat karena tahu ternyata dosanya besar. Kan harus disadarkan orang berdosa kan? Kalau enggak kan enggak sadar kan? Yang menyadarkan siapa? Orang yang paham. Kalau enggak paham gimana menyadarkan? Perbuatan buruk dianggap baik. Slide sebelumnya kan? Sadar, langsung dia taubatan nasuh, maka dia kembali itu dosanya bersih. Begitulah kemuliaan majelis ilmu tadi. Tapi seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ya, begitulah kemuliaan majelis ilmu, tetapi banyak juga orang yang tidak sungguh-sungguh untuk duduk di dalamnya, meraihnya, gitu kan. Makanya begitu tadi, begitu ya agak bertentangan, kok nggak cocok dengan pemahaman awalnya. Padahal ketika kita mengkaji itu kan mendudukkan seduduk-duduknya, bukan menyesuaikan dengan maklumat kita sebelumnya. Nah, makanya adab duduk di majelis ilmu itu yang sudah dicontohkan para ulama salafus saleh itu ketika duduk di majelis ilmu memang dia seperti membawa gelas kosong. Nah, gitu. Jadi dia memang minta isi. Nanti sampai di rumah barulah kita sortir mana tadi yang kurang pas, mana yang ini gitu. Bukan ketika itu mempertentangkan banyak hari ini. Nah, itu kan dia tak sadar, merasa sudah paham, lalu dia pertentangkan. Nah, itu nggak dapat apa-apa, sedikit pun nggak dapat. Ya, perkara adab saja sudah. Nah, ya. Ini tentang bagian amal, ya, amal seorang muslim dan kafir ini yang membedakan. Jadi kalau kafir itu udah pasti tertolak, ya. Maupun dia bangun masjid 100 masjid, bangun 1000 pesantren, dia tetap tertolak. Nah, beda kalau muslim, seorang muslim ini contoh-contohnya. Yang diterima seperti apa, yang tertolak seperti apa. Tidak ikhlas, tidak benar, itu tertolak. Ikhlas, tidak benar, juga tertolak. Saya udah ikhlas ini, ya kan? Ikhlas saya membantu, saya ikhlas berinfak, bersedekah, tetapi tidak benar. Tidak benar itu apa? Uangnya itu dari harta yang haram, yang nggak diterima. Mau dia bangun 100 pesantren, 1000 masjid juga nggak diterima. Mau bolak-balik dia naik haji itu nggak akan diterima. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu tidak ikhlas, tetapi benar, nggak diterima juga, tertolak. Nah, dia membantu, duitnya halal, tapi tak benar, tak ikhlas, dia juga tertolak. Maka satu-satunya amal yang diterima itu cuma ikhlas dan benar. Nah, ikhlas sudah kita bahas, tinggal kita membahas yang benar. Kemarin sudah kita bahas ya, ikhlas tadi insyaallah kita sudah
agar amalan kita ini benar, wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini bukan, ini slide lama ini. Benar. Kemarin sudah kita bahas, syarat pertama adalah ikhlas. Amalan yang benar itu sesuai dengan hukum syara. Ittiba kepada Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ingin benar amalan itu wajib 100%, nggak boleh 99%. Lalu apa yang kita contoh dari Rasul? Ini surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Rasul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam firman yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan atau diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul bagimu, maka tinggalkan. Nah, ayat ini kalau kita baca secara tekstual, ini juga bahaya. Ya, itu kan? Dipahami tekstual saja. Ini yang sering digunakan oleh oknum untuk memecah, seolah-olah apa yang dibawa yang nggak dicontohkan itu perkara furu. Padahal ini perkara usul, perkara pokok. Perkara pokok itu apa? Misal sholat subuh 2 rakaat, lalu karena dia semangat dia tambah 3 rakaat. Masih subuh, tenaganya masih fresh. Nah, saya subuh itu 8 rakaat, tenaga saya masih full, masih 2 rakaat. Saya semangat dengan itu. Nah, itu tertolak. Perkara pokok, bukan perkara gerakannya. Gerakannya itu sudah dicontohkan, kita tinggal mengikut. Dalam riwayat itu banyak. Para ulama dulu menjelaskan dengan clear dan gamblang. Nah, ketika sholat itu seperti apa. Ketika itu ada dalilnya, maka jalankan saja gitu. Jadi clear, nggak perlu kita pertentangkan. Oh, yang misalnya ketika selesai takbir itu tangannya ada yang di telinga, ada yang di dada dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Bukan ketika kunut, bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Ketika tahiyat ada yang berdiam, ada yang goyang-goyang, bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi ayat ini adalah perkara pokok di dalam syariat tadi itu, bukan perkara ranah furu'. Jadi nggak akan bisa kita memaksakan ya hari ini urusan furu' itu harus laras semua. Itu sehebat apapun pendakwaannya, itu nggak akan pernah berhasil. Karena itu nggak dicontohkan oleh Rasul. Gitu. Rasul nggak mencontohkan itu. Mau hebat apapun dia hafal Al-Quran, hafal hadis, itu dia nggak akan pernah berhasil ketika dia menyatukan umat, ingin menyatukan umat Islam tadi itu dengan ranah furu' itu nggak akan pernah berhasil. Jadi menyatukan itu perkara pokok. Nah, furu' itu tetap furu' gitu. Nggak bisa ditarik ke masalah usul. Yang usul ya usul, nggak bisa ditarik ke furu'. Khilafiyah tadi itu. Jadi kalau kita membahas, ingin mencari kebenaran, mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran itu tujuannya adalah ingin menemukan kebenaran, itu pasti kelihatan. Ya. Betul-betul dia mendudukkan perkara itu diawali dengan rasa takut dulu. Takut apa? Takut dia salah. Nah, itu takut itu nanti nggak diterima begitu kan. Nah, ya. Jadi ini perkara pokok. Nanti